Halo semuanya, kembali di sini Lala dari Digital Mami. Saya akan melanjutkan tutorial cara membuat blog di Blogger. Oke, di video yang lalu kita sudah mengenal lebih dekat dengan dashboard Blogger. Maka di video yang sekarang kita akan lebih jauh mempelajari tentang bagaimana cara membuat posting atau membuat tulisan isi materi dari blog kita. Untuk itu kita pergi ke sini, ke post. Ya. Di sini ada halaman pertama. Halaman pertama adalah posting pertama kita. Nanti kita bisa nambah, maka dia akan ada ke bawah, ya, posting-posting yang lain. Halaman pertama itu seperti ini, ya. Oke. Untuk membuat post, kita klik new post. Oke, misalnya kasih judul apa itu atau apa digital atau apa itu digital mami misalnya. Nah, isinya digital mami adalah apa. Nah, untuk mempercepat bla 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 blanya itu kita bikin di lipsum.com. Lipsum.com itu tempat kita mengambil dummy text gitu ya. Kalau misalnya kayak saya web designer, untuk mengisi dummy web gitu ya, maka saya biasanya pakai tulisan lorem ipsum seperti ini supaya paling nggak ada kontennya. Nah, kalau langsung di highlight terus copy dan kemudian paste ke sini, maka hurufnya itu berbeda. Untuk itu, biar lebih mudah, caranya adalah ini compose. Oh ya, tadi misalnya seperti ini, kenapa dia berbeda? Maka kita bisa lihat di HTML. Nah, di sini kan ribet nih. Wah, ternyata ada fontnya berbeda. Ini mengenai font family dan yang lain nanti akan ada di video yang lebih detail tentang itu. Tapi saat ini saya ingin menunjukkan caranya adalah kita ulang. Misalnya kita menulis di sini di HTML digital mami adalah, terus kita paste lorem ipsum yang tadi, terus kita kembali ke tampilan compose, maka dia menjadi rapi. Jadi sebenarnya apa sih bedanya view di compose dan HTML? Jadi HTML ini berisi di, kalau kita membuka window HTML, ini adalah bentuk dari script yang di belakang, kayak apa ya, tulisan di belakang layar. Misalnya seperti ini, digital mami adalah, nah saya mau digital maminya ini bold, jadi kita kasih ini tebal, kan? Ini adalah tampang yang terlihat. Jadi misalnya kita publish, ya, misalnya kita publish, lalu kita lihat, nah apa itu digital mami? Langsung digital maminya ini sudah menjadi tebal. Tapi sebenarnya kalau kita masuk kembali, kita edit, terus kita lihat di halaman HTML, maka dilihat bahwa ini ada perintah B dan B yang di belakangnya. Mengenai HTML, nanti saya akan bikin video lagi khusus tentang HTML untuk lebih detail. Tapi ini hanya sebagai gambaran buat teman-teman bahwa inilah perbedaan tampilan HTML dan tampilan dalam bentuk compose gitu ya. Kalau di compose nih kita nggak perlu, ibaratnya gini, kita tinggal pasang, nggak tahu gimana di belakangnya gitu ya. Jadi misalnya digital mami adalah bla 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 bla, misalnya a reader distracted, misalnya ini nanti kita italic, kita miringkan, terus misalnya readable English-nya kita kasih underline gitu ya. Terus kita update, kita refresh, maka lihat di sini digital maminya seperti ini, ininya readernya jadi miring, lalu ini jadi ada garis bawah dan sesuai yang kita inginkan. Tapi padahal sebenarnya, oke, kita kembali lagi. Tapi sebenarnya ketika kita membuka tempat HTML, maka kita lihat bahwa sebenarnya ada skrip-skrip yang tidak terbaca oleh manusia. Nah, kita tidak perlu tahu, untuk di tahap awal kita tidak perlu tahu bagaimana skrip-skrip ini bekerja. Yang penting kita ketahui adalah bagaimana kita memanfaatkan tools yang ada di sini untuk mempercantik posting kita. Jadi, misalnya ya,
Ini kita enter. Ini sama seperti kita pakai Microsoft Office atau Microsoft Word gitu ya, atau pengolah kata yang lain, hampir sama. Kita bisa misalnya ini adalah ukuran font, misalnya kita mau misalnya kita olah lagi, misalnya ini various versionnya, atau di sini kita ganti menjadi, atau yang di sini nih kita ganti misalnya menjadi large, kayak seperti ini. Terus misalnya kita mau pasang foto gitu ya, kita mau pasang foto, kita tinggal pasang insert image. Kemudian ketika kita insert image, kita bisa upload ambil dari file yang ada di dalam komputer kita. Kita tinggal klik choose files, lalu kita pilih yang kita mau, kita sudah siapkan. Bisa juga sih sebenarnya kita ambil dari yang sudah ada di dalam blog, atau dari album Picasa, atau mungkin dari upload dari handphone, atau dari webcam, atau ngambil dari link dari URL yang ada di internet. Oke, jadi misalnya kita tadi sudah kita unggah ya foto yang kita mau pasang, kita add selected, ini kita sudah select, kita klik, maka dia akan muncul. Oke, seperti itu. Nah, asal gambarnya itu lebih besar dari ini. Kalau kita klik, dia bilang bahwa yang ditampilkan oleh Blogger adalah yang ukurannya medium. Kalau kita mau yang large, nanti dia large atau extra large, lebih besar lagi, atau kemudian kita mau yang original size-nya. Misalnya kita kepengen medium, lalu kita gimana caranya, ini kan di center kurang bagus, kita left klik yang ini, nah maka seperti ini. Kalau kita update, oke, terus kita refresh blognya, maka jadi seperti ini. Oke, nah apa yang terjadi kalau kita mau besar? Jadi kita kembali ke post, kita coba klik lagi, kita bisa misalnya original size ya, terus kita update, kita lihat apa yang terjadi. Nah, maka gambar kita melebihi dari batas slide-nya. Jadi di sini teman-teman perlu mengetahui bahwa sebaiknya kita jangan pasang gambar yang terlalu besar sehingga kemudian tabrakan antara sidebar dengan konten. Nggak ada sih sebenarnya yang bilang nggak boleh, salah gitu. Cuma ya di sini kita pakai kaidah keindahan aja ya. Kan jadinya kurang cakep gitu kalau misalnya sidebarnya ketabrak oleh gambar di dalam konten kita. Jadi mungkin kita kurangi ya, kita kurangi ukurannya dari yang original, kita hanya menjadi large seperti ini, tapi kok jadi yang kurang bagus. Oke, misalnya kita maunya medium saja seperti yang di awal, terus kita update, kita refresh seperti ini. Oke, kita atur-atur lagi. Sebenarnya kita bisa langsung edit dengan klik ini, edit post. Kita juga bisa, kalau kita tidak mau susah, kita bisa klik edit post. Kita bisa langsung masuk ke dalam posting yang mau kita edit. Lalu kita misalnya kita enter, kita update, kita lihat apa yang terjadi. Oh, ini masih kurang bagus gitu kan. Kita edit lagi, misalnya tambahin sebuah kalimat. Ini cuma contoh aja ya, supaya tampilan aja, biar memberitahu tampilan seperti apa. Jadi kita bisa refresh, kita lihat oh ini udah lebih bagus. Oke. Nah, tadi di sini kan karena hurufnya lebih besar. Tapi bisa juga kita mungkin mau supaya ini kelihatan menarik gitu ya, dengan cara memberikannya ukuran yang lebih besar daripada yang normal. Tapi sebenarnya kita tetap bisa pakai yang normal seperti ini, tapi kemudian terlihat lebih menarik dengan memasang misalnya quote. Nah, apa yang terjadi ketika kita refresh, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, di beberapa template, ini tergantung template-nya, quote ini bisa kemudian hurufnya jadi lebih besar, atau mungkin ada warnanya. Nah, ini kita permainan di CSS atau di bagian belakang dari webnya. Ini kita
semakin lama kita belajar tentang Blogger, semakin lama kita mengenal sedikit bahasa-bahasa pemrograman, kita bisa membuatnya menjadi lebih cantik lagi. Oke, jadi untuk saat ini memang tidak bisa langsung semuanya, nanti teman-teman kaget. Oke, jadi misalnya kita mau tadi kan isi gambar gitu ya, kita bisa pasang video gitu ya. Pasang video itu mudah sekali. Jadi misalnya kita pasang video, ini kan tadi insert image ya. Nah, ini insert video kayak gini. Jadi kita taruh di sini yang kita mau pasang. Terus kursornya kita taruh sini, lalu kita insert video, lalu kita bisa ambil dari YouTube atau kita ambil dari komputer kita. Misalnya kita tadi kan kita udah upload gambarnya dari komputer kita, sekarang kita coba ambil video dari YouTube misalnya. Jadi dari YouTube kita bisa cari, misalnya saya mau pasang video saya gitu, jadi misalnya yang ini ya, kita pilih videonya yang mana kita mau, lalu kita klik select, maka otomatis dia langsung terpasang. Seperti apa? Ini seperti otomatis dia langsung ada. Gampang sekali bukan untuk memasang video? Ketika di play dia langsung muncul, jadi tanpa harus mencari lagi ke YouTube. Halo otomatis semuanya, saya Lala dari Rumah Inspirasi. Oke. Itu tadi videonya ya. Kita kembali lagi ke postingnya. Di sini kita bisa pasang link itu adalah tautan. Jadi misalnya kayak tadi kita mau bilang bahwa ini ada di YouTube gitu ya, jadi kita punya link YouTube-nya seperti ini. Nah, kita mau membuat link sesuatu di dalam posting kita, melink atau menaut ke sini misalnya. Kita mau bilang bahwa lihat video misalnya di sini. Nah, di sini kita highlight ya, kita klik ya link. Nah, dia akan minta web address. Web address itu apa sih? URL dia tuh misalnya seperti ini. Jadi bisa kita mau link ke video ini, ke halaman video ini, kita klik sini. Ini adalah URL-nya. Lalu kita copy itu kalau di Windows itu Ctrl C, kalau di Mac itu Command C. Lalu kita klik di sini ya, misalnya link, kita pasang, kita paste. Oke, terus kita bisa memilih apakah kita membukanya di halaman baru atau di halaman yang sama. Misalnya kita mau halaman baru ya, terus kita klik OK ya, terus kita update. Maka yang terjadi adalah ketika di refresh, maka lihat video di sini, Nah, di sininya ini ketika kita klik, maka dia akan langsung ke video yang dimaksud. Sama kan halamannya, ya kan? Nah, kalau misalnya seperti ini, wah ini kan nggak kelihatan nih. Oke, kalau gitu kita lakukan apa kita lakukan? Kita bisa melakukan, kita bold, atau kemudian kita kasih warna. Kita update, kita refresh, ya kan? Dia sudah lebih tebal dan berwarna. Oke, banyak hal teman-teman bisa lakukan di sini untuk mempercantik blognya. Misalnya kita di sini ada number list atau unordered list ya. Kita bisa misalnya lagi-lagi saya copy saja supaya cepat. Yang penting teman-teman tahu poinnya. Ini untuk alignment. Jadi misalnya align untuk menentukan kiri, kanan, tengah gitu ya. Kita paste ya. Misalnya kita titik 2, lalu kita kasih ini. Nah, ini kita satu number list seperti ini. Kalau ini kita copy lagi, lalu kita bikin, tapi ini kemudian kita paste, terus kemudian kita ganti jadi unordered, jadi seperti ini. Kita tambahin lagi dengan beberapa kalimat. Misalnya kalimat ini
ini cuma contoh ya. Kalau kita update, maka teman-teman akan lihat tadi seperti ini ya. Kita refresh, seperti ini hasilnya. Biar dia lebih bagus, mungkin di atas ini kita tebalkan. Ini sudah menjadi pilihan ya teman-teman, sudah menjadi pilihan bagaimana teman-teman akan membuat. Karena gini, penampilan isi dari blog kita itu penting, tapi juga penampilannya apakah kelihatan cantik atau menarik untuk dibaca, itu bisa kita lihat di sini. Bisa kita dapatkan dari kita mengutak-atik dari tadi ada bold, ada italic gitu ya, ada kita pasang gambar gitu. Ini kenapa lambat? Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya kita merasa bahwa bisa lebih bagus lagi, jadi semua itu ngaturnya di sini. Misalnya kita mau tanda gitu, lalu ini kita center, jadi misalnya begini, terus ini kita tadi ya, dimana fontnya ini, font size nya kita di large, bold, kita lihat update. Oke, paham ya kurang lebih ya teman-teman. Intinya menghias post itu penting untuk membuat postingnya terlihat lebih menarik. Oke, sampai sini cara membuat posting. Semoga teman-teman mendapatkan gambaran bagaimana cara mengolah posting supaya tidak gitu aja tapi lebih menarik lagi. Jadi diisi foto, diisi video, diberi bold, italic, atau kemudian ada link gitu ya, atau kemudian ada list seperti ini, sehingga kemudian membuat pembaca lebih senang membaca blog kita. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!